Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Maulana dengan NIM 073002100006 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan hasil ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Geoteknik Tambang. Untuk soal yang pertama, jelaskan gambar di bawah ini. Yang A ada longsoran baji dan B longsoran topling. Jawaban nomor 1A longsoran baji, gambar A. Gambar A ini menunjukkan tampilan isometrik dari longsoran baji. Kemudian ada face yang merupakan bidang yang membentuk permukaan tanah atau dinding yang miring. Kemudian ada line of intersection yang merupakan garis perpotongan antara plan A dan plan B yang menentukan arah potensial dari pergeseran baji. Garis perpotongan ini merupakan garis di mana kedua bidang tersebut bertemu dan biasanya merupakan arah utama dari longsoran atau pergeseran massa baji. Kemudian ada baji sendiri yang merupakan bagian dari tanah atau batuan yang berada di antara dua bidang geser, yaitu plan A dan plan B. Baji ini terbentuk karena adanya dua bidang patahan atau bidang lemah yang bersilangan yang memungkinkan bagian tanah atau batuan ini bergerak secara relatif terhadap massa tanah atau batuan di sekitarnya. Kemudian pada gambar B ini merupakan representasi dari stereografis dari bidang dan garis perpotongan yang terlibat dalam longsoran baji. Area berwarna abu-abu itu menunjukkan arah potensial dari pergeseran. Kemudian ada direction of sliding yang menunjukkan arah dari pergeseran baji. Kemudian ada psi 1, psi 2, dan pi yang merupakan sudut-sudut yang terkait dengan bidang geser dan arah pergeseran. Psi 1 adalah sudut antara garis perpotongan bidang A dan bidang B. Dengan bidang horizontal, sudut ini menggambarkan kemiringan garis perpotongan tersebut terhadap bidang horizontal. Kemudian ada psi 2 yang merupakan sudut antara garis perpotongan bidang A dan bidang B dengan bidang vertikal. Sudut ini menunjukkan bagaimana garis perpotongan miring terhadap bidang vertikal berperan dalam menentukan arah dan kemungkinan pergeseran baji. Kemudian ada pi yang merupakan sudut geser atau sudut gesekan dalam bidang geser. Sudut ini menunjukkan seberapa besar gesekan atau kekuatan yang diperlukan untuk memulai pergeseran di sepanjang bidang geser. Sudut parameter penting dalam analisis stabilitas baji karena sudut geser menentukan seberapa mudah baji tersebut bisa bergerak. Lalu pada gambar ini menunjukkan proyeksi ortografis dari garis perpotongan antara plan A dan plan B pada permukaan tanah. Kemudian ada line intersection yang merupakan garis perpotongan. Lalu ada sudut psi 1, psi 2, dan pi. Sekali lagi untuk menunjukkan sudut-sudut yang terkait dengan bidang geser. Kemudian yang D ini merupakan gambar representasi stereografis lainnya yang menunjukkan berbagai orientasi potensial dari plan A dan plan B yang dapat menyebabkan longsoran baji. Range of X1 for sliding menunjukkan rentang sudut X1 yang dapat menyebabkan pergeseran baji. Lalu ada plan A dan plan B yang merupakan orientasi alternatif dari plan A dan plan B yang masih dalam rentang kritis untuk jadinya pergeseran. Maka secara keseluruhan gambar-gambar ini memberikan representasi visual dan analitis dari kondisi geometri yang dapat menyebabkan longsoran baji dalam struktur tanah atau batuan. Lalu jawaban nomor 1B yaitu ada longsoran toppling. Gambar ini adalah longsoran toppling di mana jenis kegagalan terdapat pada blok-blok batuan atau tanah cenderung berputar atau miring ke depan di sepanjang permukaan kemiringan yang disebabkan oleh momen rotasi yang mengatasi momen stabilitas. Elemen-elemen pada gambar yaitu ada stable atau garis miring yang merupakan arsiran garis miring menunjukkan blok-blok yang masih stabil dan tidak mengalami toppling. Lalu ada topo yang merupakan blok kosong. Blok kosong menunjukkan bagian yang mengalami toppling di mana blok-blok ini cenderung miring atau berputar keluar dari kemiringan. Lalu ada slide atau garis horizontal yang merupakan bagian dengan arsiran garis horizontal menunjukkan blok-blok yang mengalami geseran atau slide. Lalu ada mekanisme toppling. Mekanisme toppling yang pertama ada kondisi stabil. Blok-blok yang berada dalam kondisi stabil memiliki momen rotasi yang lebih kecil dibandingkan momen stabilitas sehingga tetap berada di tempatnya. Lalu ada kondisi toppling yang merupakan blok-blok yang mengalami toppling memiliki momen rotasi yang lebih besar yang menyebabkan mereka berputar keluar dari permukaan kemiringan. Lalu ada kondisi slide di mana blok-blok yang mengalami geseran atau slide cenderung bergerak ke bawah mengikuti bidang geser yang ada.
Gambar ini menggambarkan bagaimana analisis kestabilan dilakukan untuk blok-blok batuan pada lereng yang curam. Setiap blok dianalisis untuk menentukan apakah tetap stabil mengalami toppling atau bergeser berdasarkan parameter-parameter seperti sudut kemiringan, tinggi, dan sudut gesekan. Lalu soal yang kedua, jelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang menggunakan metode kesetimbangan batas atau limit equilibrium dan metode numerik atau numerical analysis. Nah, untuk jawaban 2A, analisis kestabilan lereng kesetimbangan batas. Analisis kesetimbangan batas atau limit equilibrium merupakan metode analisis keseimbangan dari massa yang berpotensi bergerak dengan membandingkan gaya penggerak dan gaya penahan sepanjang bidang gelincir longsoran. Perbandingan kedua gaya tersebut akan menghasilkan nilai faktor aman atau Fs lereng. Dengan kondisi batas keseimbangan akan dicapai saat nilai Fs sama dengan 1. Nilai Fs pada suatu lereng merupakan nilai terkecil hasil hitungan pada semua bidang gelincir yang berpotensi menghasilkan longsoran pada lereng tersebut. Dianalisis kestabilan lereng berdasarkan metode keseimbangan batas dilakukan dengan cara membagi massa tanah yang menggelincir menjadi beberapa irisan yang dianggap sebagai suatu blok geser yang unik seperti pada gambar di samping ini. Di mana pada gambar di samping ini terdapat failure surface atau permukaan kegagalan, di mana garis lengkung menunjukkan permukaan potensial tempat longsor terjadi. Ini adalah permukaan di mana tanah atau batuan dapat meluncur atau gagal. Kemudian ada soil units atau lapisan tanah, di mana gambar ini menunjukkan tiga lapisan tanah yang berbeda diberi label sebagai soil unit 1, soil unit 2, dan soil unit 3. Masing-masing lapisan tanah ini memiliki karakteristik mekanik yang berbeda yang mempengaruhi kestabilan lereng. Lalu ada slices atau irisan, di mana lereng ini dibagi menjadi beberapa irisan yang dinomori dari 1 hingga 10. Metode kesetimbangan batas sering menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis kesetimbangan gaya pada setiap irisan untuk menghitung faktor keamanan keseluruhan. Lalu surface beban permukaan yang ditunjukkan di bagian atas lereng menggambarkan beban tambahan seperti struktur bangunan atau material yang ditempatkan di atas lereng yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng. Kemudian jawaban 2B, metode numerikal, di mana metode numerik atau numeric analysis dalam kestabilan lereng geoteknik merupakan metode yang mengacu pada penggunaan teknik-teknik komputasi matematis untuk memodelkan dan mengevaluasi perilaku serta kestabilan lereng secara komprehensif. Metode ini memanfaatkan perhitungan matematis yang diperlukan secara sistematis dengan bantuan program untuk mendapatkan solusi atau perkiraan yang mendekati kondisi sebenarnya. Lalu beberapa metode analisis numerik yang sering digunakan dalam analisis kestabilan lereng geoteknik antara lain ada metode elemen hingga, metode beda hingga, dan metode elemen diskrit. Untuk soal yang ketiga, jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan pendekatan probabilistik. Untuk gambar A, ini merupakan probabilitas kelongsoran. Untuk B, menjelaskan kriteria kestabilan lereng berdasarkan Capman nomor 1827 tahun 2018. Untuk jawaban 3A, di mana kurva merah atau yang disebut dengan high uncertainty. Kurva ini menunjukkan distribusi probabilitas dari faktor keamanan dengan ketidakpastian yang lebih. FOS rata-rata adalah 1,50, probabilitas kegagalan atau POFP adalah area di bawah kurva merah di sebelah kiri, nilai FOS sama dengan 1,0. Meskipun FOS lebih tinggi dari 1,0, area di bawah kurva merah di sebelah kiri FOS sama dengan 1,0. Lebih besar menunjukkan probabilitas kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kurva biru. Lalu ada kurva biru atau low uncertainty, di mana kurva ini menunjukkan distribusi probabilitas dari faktor keamanan dengan ketidakpastian yang lebih rendah. FOS rata-rata adalah 1,35, probabilitas kegagalan POFA adalah area di bawah kurva biru di sebelah kiri, nilai FOS sama dengan 1,0. Meskipun FOS lebih dari 1,0, lereng dianggap stabil. Ini berarti gaya penahan terhadap longsor lebih besar daripada gaya pendorong yang menyebabkan longsor. Ada sedikit area yang berada di bawah FOS sama dengan 1,0. Meskipun FOS rata-rata di seluruh lereng lebih besar dari 1,0, masih ada kemungkinan bahwa
Sebagian kecil area lereng memiliki FOS kurang dari 1,0. Ini berarti di area tersebut gaya pendorong lebih besar daripada gaya penahan yang mengindikasikan potensi kegagalan lokal, namun juga menunjukkan probabilitas kegagalan yang rendah. Lalu ada jawaban 3B, di mana ini merupakan kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman 1827 tahun 2018. Di mana terdapat slope scale atau skala lereng di mana yang terdiri dari single bench, multi bench, dan global. Pada single bench, lereng yang terdiri dari satu atau beberapa banjar terpisah. Multi bench ini lereng yang terdiri dari beberapa banjar yang terhubung, dan global ini lereng yang secara keseluruhan atau lereng besar. Pada consequences of failure, konsekuensi kegagalan, ini terdiri dari low, medium, dan high, rendah, sedang, dan tinggi. Pada rendah, dampak kegagalannya adalah rendah. Pada sedang, dampak kegagalannya adalah sedang, dan high, dampak kegagalannya adalah tinggi. Kemudian ada safety factor minimum statik, faktor keamanan minimum untuk kondisi statis. Ada single bench, di mana konsekuensi rendah sampai tinggi, SF min 1,1, kemudian ada multi bench, konsekuensi rendah SF min-nya adalah 1,15 sampai 1,2, kemudian ada konsekuensi sedang, SF min-nya adalah 1,2, lalu konsekuensi tinggi, SF min-nya adalah 1,2 sampai 1,3. Kemudian ada global, di mana pada global ini terdiri dari konsekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Konsekuensi rendah ini yaitu SF min-nya adalah 1,2 sampai 1,3, lalu konsekuensi sedangnya adalah SF min sama dengan 1,3, lalu konsekuensi tingginya adalah SF min sama dengan 1,5. Lalu SF min dinamik, faktor keamanan minimum untuk kondisi dinamik yang terdiri dari single, di mana di single ini tidak ada angka yang diberikan. Lalu pada multi bench ini terdiri dari konsekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Pada konsekuensi rendah, SF min-nya adalah 1,0, konsekuensi sedang SF min-nya adalah 1,0, dan konsekuensi tinggi SF min-nya adalah 1,1. Nah, pada skala global, konsekuensi rendah ini SF min-nya adalah 1,0, konsekuensi sedangnya adalah SF sama dengan 1,05, dan konsekuensi tingginya adalah SF min 1,1. Nah, untuk FP max PSF kurang dari 1, probabilitas maksimum kegagalan yang diizinkan itu pada single itu sekitar 25-50%. Lalu pada multi bench, ini terdiri dari konsekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, konsekuensi rendahnya ini 25%, konsekuensi sedangnya ini 20%, konsekuensi rendah 25%, konsekuensi tinggi adalah 10%. Kemudian pada skala global, konsekuensi rendahnya 15-20%, konsekuensi sedangnya 5-10%, dan konsekuensi tingginya adalah kurang dari 5%. Probabilitas maksimum kegagalan yang diizinkan menurun dengan meningkatnya konsekuensi kegagalan, menunjukkan perlunya tindakan pencegahan yang lebih ketat untuk skenario dengan resiko kegagalan yang lebih tinggi. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan apa yang saudara ketahui tentang Geological Strength Index atau GSI dan Rock Mass Rating atau RMR. Ini merupakan jawaban dari 4A, Geological Strength Index, di mana Geological Strength Index atau GSI merupakan sistem klasifikasi massa batuan berdasarkan kondisi geologi dan struktur dari batuan tersebut. Geological Strength Index bermanfaat untuk mengestimasikan nilai kekuatan massa batuan dan besar modulus deformasi. Penentuan nilai GSI juga dapat ditentukan dengan menggunakan diagram GSI dengan memperhatikan dua parameter utama, kondisi bidang discontinuous dan kerapatan bidang discontinuous atau RKD. Nah, gambar di samping ini merupakan diagram GSI yang sudah menggunakan parameter kondisi bidang discontinuous dan RKD. Lalu pada jawaban 4B, Rock Mass Rating. Rock Mass Rating atau RMR adalah salah satu metode klasifikasi massa batuan yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu massa batuan. Metode Rock Mass Rating atau RMR ini menggunakan 5 parameter sifat fisik dan sifat mekanik batuan, yaitu kuat tekan, kemudian rock quality
Nation atau RKD, jarak kekar, kondisi kekar, dan kondisi air tanah. Dan gambar di samping ini merupakan tabel metode klasifikasi batuan rock mass rating. Untuk soal yang kelima, jelaskan secara ringkas di bawah ini, yaitu A. Pemantauan lereng, dan B. Perkuatan dan penanganan lereng. Untuk jawaban nomor 5A, yaitu pemantauan lereng. Pemantauan lereng merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan memperbarui kondisi lereng baik secara real-time ataupun periodik dalam mencapai optimasi penambangan atau aspek keselamatan kerja atau safety factor. Secara geoteknik, monitoring lereng adalah mengawasi dan mengecek berkala serta melakukan maintenance sudut lereng atau slope. Dan aspek geologi yang mempengaruhi terdapat beberapa metode yang digunakan dalam proses pemantauan lereng, yaitu yang pertama ada monitoring langsung di mana menggunakan alat survei berupa total station pada titik atau zonasi yang berpotensi resiko ketidakstabilan lereng secara real time. Lalu prisma di mana merupakan metode yang memberikan data pergerakan vertikal maupun horizontal yang menghasilkan total vektor relatif pergerakan dan laju pergerakan lereng dari setiap waktu pengambilan data. Salah satu alat dalam pengambilan data tersebut menggunakan Slope Stability Radar atau SSR. Kemudian ada Ground Truth Slope Stability Standard atau SSR, yang merupakan salah satu teknologi dalam pemantauan lereng yang terintegrasi secara real-time maupun memberikan informasi akurat mengenai perubahan perilaku batuan sebagai indikasi peringatan terjadinya longsor. Untuk jawaban 5B, perkuatan dan penanganan lereng. Perkuatan dan penanganan lereng adalah tindakan-tindakan teknik yang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas lereng dan mencegah terjadinya longsor atau kegagalan lereng. Metode yang dilakukan dalam perkuatan dan penanganan lereng dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan kondisi tanah, kemiringan lereng, dan beban yang ada. Berikut beberapa metode yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada pasak tanah atau soil nailing, di mana pasak tanah atau soil nailing ini adalah perkuatan tanah in situ dengan cara memasukkan perkuatan yang memiliki ukuran relatif kecil, biasanya besi ton, dengan spasi yang dekat dengan massa tanah. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas lereng serta untuk memperbaiki lereng yang sudah rusak akibat tanah longsor dan likuifaksi. Kemudian ada stone column, di mana struktur vertikal yang terbuat dari material alami maupun buatan seperti kerikil dan kerakal yang tertanam dalam tanah untuk meningkatkan daya dukung tanah dan mengurangi penurunan tanah. Lalu ada retaining wall, di mana konstruksi berupa dinding yang digunakan untuk menahan tanah yang lebih tinggi agar tidak bergeser atau longsor. Metode ini dapat menahan tanah pada lereng yang terjal dan cocok pada berbagai kondisi tanah dengan gaya dorong yang besar. Baik, sekian dari presentasi pemaparan ujian akhir semester saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.